Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Ketika kami menyembah, Engkau bekerja Tuhan. Engkau mengerjakan segala yang seperti Engkau mau. Dan buat kami mengerti bahwa kami Engkau tanam untuk kami boleh ada di hadirat-Mu dan bisa membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Beri kami hati seperti hati-Mu yang penuh belas kasihan. Beri kami mata seperti mata-Mu Tuhan, yang memandang segala sesuatu Tuhan dengan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Engkau, dan buat kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang pendoa pengantara, karena saya juga sedang terus belajar bagaimana untuk menjadi pengantara ya. Di dalam Kejadian 13 itu, nanti saudara baca sendiri, Abram dan Lot berpisah. Lot kan keponakannya. Dia kan diberi oleh Abram gitu untuk memilih terlebih dulu ya. Pilihannya dia adalah pilihan pribadi ya. Abram itu diberi oleh Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, ini kita sedang belajar ya, pendoa pengantara, bukan saja untuk pribadi-pribadi orang-orang yang kita kasihi, tapi juga untuk kondisi yang ada di sekeliling kita, kota kita, bangsa kita, bahkan dunia. Tuhan sudah memberikannya kepada kita ya, seperti Abraham itu dikasih oleh Tuhan, pandanglah sekelilingmu. Kita bisa melihat mulai dari keluarga kita bisa melihat bagaimana kehidupan pribadi-pribadi. Mulai kita lihat di komunitas kita, mulai kita lihat di kota kita, di bangsa kita. Jadi kalau saudara lagi nonton TV ada berita atau lihat YouTube ada berita, jangan lupa ada perkara-perkara yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk kita lakukan. Tuhan memberitahu hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik kepada kita, bukan untuk kita menghakimi, bukan untuk kita menunjukkan kesalahan, tetapi Tuhan ingin memberikan kepada kita untuk kita berdoa, menjadi pendoa pengantara. Di sini dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi kita harus berdoa. Kita wajib berdoa karena kita adalah orang-orang percaya. Nah, ketika Allah berunding dengan Abram tentang rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, Abram mulai bicara karena dia ingat sama Lot ya. Dia ingat sama Lot dan keluarganya. Itu Abram ngomong-ngomong sama Tuhan, nego sama Tuhan gitu. Kalau sekian, kalau jumlah sekian sampai akhirnya 10. Nah, mungkin batasnya 10 tuh karena Abram mikir Lot sama istrinya. Anaknya 2 kalau nggak salah, anaknya 2, mungkin sama suaminya, jadi kita sama pasangannya, jadi mungkin 6, mungkin 4, mungkin orang-orang yang daerah Sodom ada lagi pasti yang orang percaya. Dia cuma nego aja. Nah, kalau kita nih melakukan seperti Abram, kita lihat di keluarga kita, siapa yang kira-kira belum percaya Tuhan?
Siapa yang kira-kira sekedar percaya, bukan sekedar percaya, sekedar agama? Siapa? Ya. Nah, terus kita lihat di bangsa ini, di komunitas kita nih, misalnya di gereja atau di lingkungan ibadah kita lihat mana yang kira-kira orangnya itu belum sungguh-sungguh percaya ke Tuhan, belum berani menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Kita gampang ngomong Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu artinya Tuan di atas segala Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pribadi juga tidak mentuhankan Tuhan kita. Ada berhala lain di dalam diri kita ya. Nah, terus kita lanjutkan dulu. Kan banyak orang seperti misalnya saya membiarkan diri saya bersikap masa bodoh terhadap komunitas saya. Komunitas saya itu komunitas atau apa ya? Lingkungan di rumah saya. Saya lihat orang yang melakukan dari masa ke masa masih tetap banyak orang yang berjudi, yang mabok itu udah nggak ada lagi ya, tapi yang berjudi masih ada sampai saat ini. Memang tidak mengganggu kita, tapi hal-hal itu kan tidak baik gitu, tidak baik. Nah, apakah kita mau mendoakan, apakah saya mau mendoakan, atau saya sudah ada penghakiman terhadap mereka? Saya diingatkan sama seorang baru-baru ini, saudara, hati saya harus damai dulu. Ketika hati saya damai, ngelihat apapun damai, itu maka saya nggak ngerasa capek. Saya kan sering kali ngomong capeknya tuh, ya namanya orang kerja capek badan, capek segala macam. Ngerti sendiri lah pokoknya. Kadang tuh, aduh pegel gitu tuh ya. Nah, nomor satu yang kita harus miliki damai yang dari Tuhan. Jadi kita nggak capek. Enggak capeknya gini, dibikin kesel gitu, dibikin kesel lihat ini, dibikin kesel lihat itu. Nah, nomor satu harus damai dulu. Ketika hati saya damai, maka saya bisa ngerti akan keadaan orang itu dan tidak dibuat kesel dan tidak dibuat capek. Jadi saya mikir, iya, saya punya Tuhan, Jehovah Shalom ada di dalam saya. Kenapa saya tidak punya kenapa saya tidak menyadari bahwa saya itu tidak damai? Itu karena saya menuntut tanpa disadari. Saya nuntut orang yang membuat saya kesal nih supaya seperti keinginan saya. Padahal enggak. Tuhan lagi membentuk kita. Tuhan lagi membuat kita menyadari kelemahan kita sebagai itu ya, sebagai orang percaya. Coba kita lihat. Nah, saya waktu itu saya diingatkan tentang Yakobus 2 ayat 13. Ini benar, Tuhan mengingatkan saya. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Aduh, ini nemplak sekali buat saya. Karena apa? Seringkali kita tanpa sadar orang yang membuat kesalahan kepada kita atau secara tidak langsung kepada kita gitu ya, atau komunitas yang lebih besar gitu ya, kita menjadi jengkel, terus langsung keluarlah penghakiman saya. Dasar orang ini, ada dasarnya gitu ya, dasar enggak tahu diri, dasar apa segala macam gitu ya. Tapi saya pikir iya, kalau pendoa harus bisa mendamaikan, syafaat harus bisa mendamaikan orang lain, tapi harus berdamai dulu dengan diri kita. Diri kitanya nih harus tidak punya penghakiman. Orang biasanya kalau nuding, tuding. Memang kalau banyak orang bilang kalau nuding ini tertuju pada diri sendiri juga. Tapi kalau mikir tuding, kayaknya tuh sedatnya di itu, nah kamu gitu. Ya, nah kita belajar. Ingat, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi apapun kesalahan orang, tolong beri saya Tuhan belas kasihan supaya kita jangan menghakimi. Menghakimi ini kan bagiannya Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita punya belas kasihan, maka
membuat kita melas orang itu. Kita berdoa, doakan orang itu. Saya ini sampai saat ini tetap percaya walaupun belum lihat fakta. Hanya sedikit fakta yang saya lihat itu udah bertahun-tahun terjadi gitu ya. Nah, ini juga saya sedang terus belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa apa yang saya doakan tidak akan sia-sia. Jadi saudara selalu ingat, enggak akan sia-sia. Faktanya tambah ngelunjak, kita tahu tidak akan sia-sia ya. Walaupun mau tidak mau hati ini, haleluya kata Gatlan. Haleluya, semua ngerti haleluya, puji Tuhan kan. Saya nah, Tuhan kan mengizinkan kita untuk tahu hal-hal yang tidak begitu baik gitu ya dari orang-orang tertentu. Tapi ingat, jangan kita menghakimi, jangan kita mempersalahkan, apalagi kita ngutuk. Kalau orang Cirebon, enggak orang Cirebon lah, semua orang kalau udah lagi jengkel paling tinggi-tingginya ngutuk, ya kan? Nah, kalau kita anak Tuhan punya perisai iman, ketika dia ngutuk tidak beralasan saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita bentengi hidup kita. Tidak akan ada kutuk yang boleh mempan terhadap saya. Nah, terus kita belajar lagi ya. Nah, Tuhan itu ingin supaya kita berdoa dan menghentikan rancangan-rancangan setan untuk menghancurkan kita. Kita tahu, setan itu kalau Tuhan datang untuk memberikan hidup itu berkelimpahan. Tuhan kasih tahu saya ini jalan, kebenaran dan hidup. Kalau setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Membunuhnya itu pelan-pelan. Membunuhnya pelan-pelan. Kalau kita ingat, itu setan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, setan itu berusaha untuk setan itu berusaha dan punya siasat untuk menghancurkan hidup seseorang, hidup komunitas kita, hidup kota kita, hidup bangsa kita, hidup dunia ini. Setan berusaha, tetapi kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kita. Tapi tugas kita bukan sekedar kita tahu firman itu, tetapi kita harus percaya firman itu dan benar-benar kita masuk ke dalam firman, masuk Tuhan Yesus ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan dan kita berdoa. Kita juga harus bentengi orang musuh kita bukan darah dan daging. Ketika orang itu membuat kita bisa benci sama orang itu, bisa kesel sama orang itu, kita jangan langsung menghakimi. Kalau orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik buat kita, walaupun secara tidak langsung, kita ingat Tuhan bilang belas kasihan akan menang atas penghakiman. Musuh kita bukan orang itu, tetapi roh yang sedang membuat orang itu melakukan hal itu. Jadi ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Nah, kita harus bentengi. Bentengi dengan apa? Dengan doa-doa kita ya. Seperti tadi lagu dikatakan, kita ini membawa orang. Ketika kita berdoa, Tuhan kami berdoa untuk kota kami, untuk komunitas kami, untuk bangsa kami. Kita berdoa itu membawa kehadirat Tuhan. Tapi jangan sekedar bawa. Jadi jangan sekedar satu kali berdoa. Nah, kita harus tanam di hadirat Tuhan. Terus-terusan kita doakan sampai gol. Jadi ditanam di hadirat Tuhan. Nah, itu kita harus menjadi pendoa pengantara, dan kita sendiri harus punya damai supaya bisa mendoakan. Kalau kita jengkel, kalau seperti saya jengkel terhadap lingkungan saya, lagi orang itu kerjanya tuh main melulu, judi, main melulu. Terus di rumah ini orang nggak tahu diri, bangun kaki lima persis di pengkolan. Kalau nyebrang sana sini pengkolan perempatan,
bisa kendaraan kan bisa nabrak. Kita tuh jadi keder mau masuk lewat itunya nanti disangkanya mau beli. Gitu ya. Nah, kadang-kadang itu membuat hati saya jengkel. Tapi saya ingat ya Tuhan, saya lagi mau belajar Tuhan. Belas kasihan akan menang dalam penghakiman. Nah, bagaimana kita membentengi orang-orang dari si jahat ya, dari si jahat, yaitu dengan mengaktifkan firman Allah yang ada dalam diri kita. Makanya orang percaya harus penuh dengan firman. Seperti ada firman yang begini nih, penuhkan tabung panahmu. Nah, ketika kita mau pakai, kita ambil panah, terlemparkan ke musuh, kita bidik gitu ya, kita bidik. Nah, ini kita lihat ya, kita harus menyuarakan firman Tuhan. Ketika doa, kita sebutkan firman Tuhan. Belajar, saya dulu mempelajari ini gini. Lagi pertama kali saya belajar, orang ini kalau doa nyebutkan firman. Itu orang perang. Nah, terus saya belajar lagi, orang doa ngomong begini, aku lepaskan firman. Saya masih belum ngerti, niru saudara, niru, ngerti harus begini, harus begini. Tapi basicnya mana? Sekarang kita lihat ya. Saya tuh senang misalnya ketemu ini, Efesus 6 ayat 17. Firman Allah adalah pedang ya. Di sini kata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita punya pedang nih. Pedang ini senjata yang Tuhan kasih untuk kita pakai, tidak sekedar buat disimpan, tidak sekedar untuk sok-sokan tuh apa sih artinya? Untuk debat-debat, enggak ya. Firman Allah itu pedang. Nah, ketika kita terima firman Allah, ketika kita dapat firman Allah, ketika kita berdoa, kita sedang memotong-motong pikiran dan sikap daripada orang yang menjengkelkan kita, daripada komunitas yang membuat kita tidak bebas. Itu kita sedang membuat hal-hal buruk itu ditebas. Ingat khotbahnya Ibu Nani yang tebas. Tebasnya pakai apa? Firman. Jadi firman diaktifkan. Setiap saudara punya firman diaktifkan. Aktifkan. Begitu juga dalam doa peperangan kalau saudara baca. Saya diajarin ini begini. Perjanjian lama itu senjata-senjata dalam peperangan. Saya tulis di Alkitab, kalau di ini saya gaptek, maaf saja. Kalau di HP gaptek saya nggak bisa kasih tanda. Kalau di kertas saya ingat, supaya saya ingat. Bokat kelalen gitu ya. Jadi kalau di kertas itu saya diajarin begini. Ini doa, misalnya begini. Persembunyian bohong biarlah disapu dengan hujan batu. Nah, ini ayat perang. Saya tulis di sampingnya. WAR bahasa Inggrisnya ya, perang itu ya. Nah, jadi kalau saya baca, oh ini ayat perang bisa dipakai. Semua persembunyian bohong apapun bisa sapu dengan caranya, perwetiknya Tuhan yang kerjain gitu ya. Apa yang Tuhan ingatin. Jadi ditulis seperti itu. Kita harus belajar ya. Jadi firman itu memotong pikiran dan sikap buruk sehingga bisa membawa perubahan. Nah, terus ayat terakhir saya tadi belum dikasih tahu, maaf Amos. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Nah, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kita punya darah anak domba. Darah yang amat sangat berkuasa. Ya, supaya saudara ngerti, Yesus punya darah, bukan darahnya orang tuanya. Saya lagi PA anak lucu, anak kalau pikir-pikir ada senangnya juga Bu Nani, anak-anak tanya jawab sama anak-anak. Jadi berkali-kali nih diajarin ya. Maria waktu kedatangan malaikat Gabriel diberitahu bahwa ia akan mengandung. Begitu Maria mengatakan jadilah padaku menurut perkataanmu, maka Maria mengandung. Nah, maka Maria mana? Sekarang pertanyaannya, Yesus itu anaknya siapa? Anak-anak, ya anaknya
Maria sama Yusuf. Maria sama Yusuf. Di situ saya udah kasih tahu. Nih, Maria waktu itu bertunangan, malaikat Gabriel datang, tanya lagi, masih ngomong aja. Yusuf, yang namanya anak-anaknya. Terus saya bilang, Yesus datang dari atas. Melalui malaikat Gabriel disampaikan Maria dinaungi oleh Roh Kudus, dia hamil. Nah, datang dari atas. Jadi darahnya Yesus itu darahnya siapa? Kan janin bayi itu harus punya darah. Darah itu baru bisa hidup. Orang kalau udah orang misalnya kecelakaan mati nggak ada darahnya kan, itu ya. Jadi darah itu mengandung kehidupan. Nah, Yesus itu punya darah. Darahnya diam semua. Akhirnya saya nerangin. Nanti saya ulang lagi yang belum datang waktu itu. Nah, terus akhirnya ada yang ngerti ya. Iya, darah yang di atas, katanya. Dia nyebutnya darah yang di atas, belum ngomong darahnya Bapak. Ya itu darah di atas, bukan darah manusia. Jadi kita punya senjata yang ajaib, kata saya itu, darah Yesus, kata saya itu. Ingat darah Yesus. Kalau kamu takut kalau kemana-mana, saya bagikan juga, saya waktu diajarin orang Pentakosta ngajarin saya, kalau takut kamu ngomong darah Yesus. Jadi saya kalau ngomong darah Yesus, sekarang saya ajarin anak-anak, kalau kamu takut jalan terus kamu bilang darah Yesus. Oh, bersuara ya, tapi nggak usah teriak-teriak, kata saya tuh, darah Yesus gitu ya. Anak-anak ajarin supaya percaya gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita mengalahkan dia oleh darah anak domba, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepandaian kita, pengetahuan kita, bukan dengan kuat gagah kita, tapi oleh darah anak domba. Merayakan kemenangannya kenapa? Karena Yesus itu sudah menang. Yesus pengen supaya kita sebagai anak-anaknya memproklamirkan kemenangan Yesus di atas kayu salib. Ya, kemenangan itu kita mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Nah, segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan iman adalah dosa. Jadi ketika kita memperkatakan firman, melepaskan firman, menaburkan firman yang adalah benih, kita harus tahu bahwa kita memperkatakannya dengan iman, menyaksikan bahwa firman itu yang memerdekakan banyak orang. Jadi kitanya bersaksi bahwa kita percaya firman itu, maka kita berkata-kata. Jadi ada kuasa perkataannya. Kalau sekedar asal bunyi, misalnya ada lagu kan, oleh darah anak domba, kalau kita sekedar nyanyi enak, oleh darah anak domba, nggak ada artinya. Tapi kalau kita dengan iman kita berkata, oleh darah anak domba, dengan fokus ke Tuhan bahwa kita percaya, maka itu akan terjadi. Itu aja yang saya bisa saksikan. Terima kasih. Tolong tadi ditayangkan tentang apa ya tadi, yang tentang penghakiman tadi itu. Efesus, bukan Efesus. Ya ini Yakobus 2. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi ini cukup berbicara kepada saya karena kemarin-kemarin ini saya mengalami sesuatu hal yang rada gemes gitu ya. Ini anak sudah ngerti firman gitu, mulai menghakimi. Saya ya mulai menghakimi. Kok melakukan hal seperti itu gitu. Nah, sekarang dia mengalami kebentur-bentur, puas pikir saya gitu ya. Nah, tapi pagi ini dapat firman, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi bagaimana ini senjata sebetulnya yang dikatakan pedang tadi ya. Firman Tuhan itu pedang. Jadi
pedang itu tujuannya untuk apa? Untuk membunuh, betul kan? Untuk benar-benar membabat habis, itu pedang. Jadi kalau saudara dan saya sudah mulai masuk dalam penghakiman, menghakimi seseorang, harus ada pendamaian dulu. Tadi Ibu Abigail ngomong harus ada pendamaian dulu, ya. Pendamaiannya apa? Roh penghakiman yang ada di dalam hidup kita itu harus diperangi dengan pedang roh. Pedang roh itu pedang roh yang apa? Pedang roh atas belas kasihan, ya. Dalam diri kita harus ada pendamaian dulu. Pendamaiannya bagaimana kita, tadi Ibu Abigail ngomong gini, bagaimana kita bisa ngerti orang itu, yaitu kalau kita berdamai dulu sama Roh Kudus. Berdamai, minta belas kasihan yang dari Tuhan, yang tadi dikatakan mataku seperti matamu. Tadi kan kita pujiannya begitu, ya, hatiku seperti hatimu. Nah, sedangkan mata Tuhan itu, cara pandang Tuhan itu sangat berbeda dengan cara pandang kita. Lalu hatinya Tuhan itu, matanya Tuhan juga berbeda, hatinya Tuhan berbeda. Hatinya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Nah, belas kasihan inilah yang harus ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita katakan, Tuhan, aku berdamai dengan Engkau, ya. Berikan aku roh belas kasihan-Mu dan cara pandangku supaya berubah. Nah, tapi untuk hal seperti itu tuh tidak sekedar mudah seperti kata-kata saudara. Itu perlu diperangi sampai benar-benar arti pendamaian itu ada dalam hidup kita. Itu nggak bisa instan. Jadi perlu yang dinamakan diperangi terus-menerus sampai kita bisa menang, ya. Dikatakan belas kasihan itu menang atas penghakiman. Jadi kita harus tetap selalu minta, Tuhan berikan roh belas kasihan, berikan roh belas kasihan, gantilah mataku dengan matamu. Sampai penghakiman itu digeser dalam diri kita dan roh belas kasihan itu ada dalam hidup kita. Kalau belas kasihan itu sudah ada dalam hidup kita, otomatis kita tidak akan menghakimi lagi. Nah, ini pelajaran yang saya juga dapatkan saat firman ini, iya ya. Betapa mudahnya orang itu menghakimi kalau kita sudah mulai gemes, ya. Kalau kita sudah mulai nggak suka, langsung kita akan menghakimi. Tapi biar hari ini kita belajar diperangi dengan roh belas kasihan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Selama 1 jam kami boleh memperkatakan perkataan firman-Mu Tuhan. Untuk mengganti mata kami dengan mata-Mu, mengganti hati kami dengan hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan itu. Terima kasih Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biar firman ini bukan sekedar kami dengar, tapi kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena seringkali kami jatuh di dalam hal menghakimi. Ampuni kami Tuhan, karena Kau katakan kalau kami tidak bisa dengan belas kasihan mengampuni dan kami tetap menghakimi, Engkau juga akan menghakimi kami tanpa belas kasihan. Bapak, berikan kami pengertian dan roh yang takut kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami berdoa dimanapun kami berada, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai
rencana yang amat baik dalam hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan rencanamu yang jelek dalam hidup kami. Engkau membentuk kami Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, buat kami di dalam segala persoalan yang kami hadapi, baik persoalan keuangan, baik persoalan keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, yang kadang-kadang menyakitkan hati kami. Bapak, kami saat ini percaya, kami sangat percaya bahwa apa yang Engkau janjikan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktunya di tangan-Mu. Kami menanti-nantikan lawatan-Mu, dan Kau dengar doa kami, sehingga semua masalah kami terselesaikan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa Bapak untuk Bapak Presiden kami dan semua kabinet parlemen yang ada, semua para menteri yang membantu untuk berjalannya roda pemerintahan bangsa kami. Engkau yang akan memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan. Semua keputusan yang diambil adalah keputusan yang ada di bawah otoritas yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan, tetapi kami percaya apapun yang terjadi, kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga keadaan cuaca apapun yang terjadi tidak akan mengena kami, tidak akan berani mendekati tubuh kami, karena ada benih yang berasal daripada-Mu yang ada dalam hidup kami, yaitu daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Engkau beri kekuatan dan kesehatan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami tetap mau menyerahkan keadaan perekonomian bangsa kami. Sekalipun kami tahu Tuhan, mulai resesi kami dapat rasakan. Banyak orang yang merasakan adanya semua barang-barang menjadi naik. Tapi kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas keadaan bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tetap mengatakan di hadapan-Mu, kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami butuh pengurapan setiap hari, supaya ada pengurapan dalam seluruh hidup kami. Ada pengurapan pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, dan juga pada hati kami. Seluruh indera kami dikuasai oleh pengurapan yang daripada-Mu. Semua hal yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan dan dihancurkan. Ini tangan kami Tuhan, biarlah tangan kami urapi, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, sehingga apa yang kami terima daripada-Mu adalah kami terima dengan utuh. Semua berkat yang Kau sediakan buat kami, semua yang kami kerjakan, kami tahu semua berjalan dengan baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami Tuhan pimpin, supaya benar-benar kaki kami ini berjalan pada jalur yang Engkau tentukan. Pimpin kami Tuhan untuk tidak berjalan menyimpang daripada jalan-Mu. Tarik kami, peluk kami dalam pelukan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.